Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, dan rahmat-Nya pun selalu baru tiap pagi. Hari ini, Selasa, 6 Desember 2022, kembali kita siap untuk menerima berkat rohani yang telah Tuhan sediakan. Renungan hari ini berjudul Pohon Baobab. Untuk itu kita akan membaca satu ayat dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara-saudaraku, pohon baobab adalah sebuah pohon yang hanya tumbuh di Afrika, di Madagaskar dan Australia. Ada 8 jenis pohon baobab, tetapi dari semua jenisnya, yang paling unik adalah pohon baobab yang ada di Madagaskar. Pohon ini dapat tumbuh setinggi kurang lebih 50 meter dengan lingkar batangnya mencapai 16 meter. Dapat kita bayangkan betapa besarnya pohon ini. Pohon baobab memiliki buah sebesar kelapa. Buahnya yang dikeringkan mengandung 12% air dan nutrisi yang bervariasi, antara lain karbohidrat, vitamin C, magnesium, vitamin B, kalsium, potasium, dan zat besi. Oleh karena bentuknya yang menyerupai botol, maka pohon ini juga dijuluki sebagai pohon botol. Pohon yang mampu hidup selama kurang lebih 500 tahun ini juga memiliki fungsi yang sangat mirip dengan botol, yaitu mampu menampung air ratusan liter. Oleh karena ukurannya yang sangat besar itu, maka pohon baobab dianggap sebagai pohon terbesar kedua di dunia setelah pohon redwood. Sangat unik jika kita melihat sebuah pohon raksasa seperti baobab yang hanya menumbuhkan buah sebesar kelapa. Tetapi bagaimanapun juga pohon ini tetap berbuah dan memberikan banyak manfaat melalui keberadaannya. Ukuran pohonnya yang begitu besar dapat dipakai oleh burung-burung untuk membangun sarang. Pohon ini juga dapat memberikan keteduhan bagi manusia. Membaca mengenai pohon baobab yang sangat bermanfaat ini dapat mengingatkan kita akan pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Waktu itu Yesus merasa lapar saat berada dalam perjalanan meninggalkan kota Betania. Kemudian Yesus melihat ada sebuah pohon ara yang sudah berdaun. Yesus mendekati pohon itu dengan niat untuk mencari buahnya dan memakannya. Tetapi ketika tidak ditemukan buahnya sama sekali, Yesus mengutuk pohon itu. Keesokan harinya, Yesus dan murid-muridnya melewati daerah di mana pohon itu berada. Kemudian para murid takjub melihat pohon yang dikutuk Yesus itu kini sudah menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Saudara bisa baca dalam Injil Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20 sampai 22. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, pertobatan seseorang dapat dilihat dari kehidupannya saat ini. Apakah ia menghasilkan buah yang baik atau tidak? Yohanes Pembaptis pernah mengatakan bahwa kita harus bisa menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jika tidak, itu berarti kita sudah menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebab Yesus telah mati dengan maksud untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Dan jika kita tidak mau bertobat dan berbuah, berarti kita sama saja dengan pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Bahkan dalam Matius pasal 7 ayat 19 pernah dikatakan bahwa pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Artinya, pohon tersebut tidak lagi ada gunanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita, sebagaimana
air yang ditampung di dalam batang pohon baobab. Dan dengan segala manfaat baik dari air itu, maka pohon itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lesat dan banyak. Demikian juga hidup kita yang sebagai pohon harus diisi dengan firman Tuhan, sehingga hidup rohani kita bertumbuh dan kita menghasilkan buah-buah pertobatan yang menyenangkan hati Tuhan dan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang lain di sekitar kita. Saudara-saudaraku, untuk menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan kita tidaklah mudah. Tetapi kita harus memiliki keputusan dan tekad yang bulat untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan Yesus di kayu salib. Hari demi hari kita harus memperhatikan perkembangan kehidupan rohani kita. Apakah hidup kita ini mengeluarkan buah pertobatan atau berhenti berbuah? Hanya ada dua pilihan. Bila hidup kita mengeluarkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan kita, maka hidup kita itu akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi bila kehidupan kita tidak mengeluarkan buah, maka pohon yang tidak berbuah akan dipotong dan dimasukkan ke dalam api. Oleh karena itu, marilah kita isi hidup kita dengan firman Tuhan, lalu kita terus melatih diri untuk mentaati firman yang akan membuat hidup kita ini mengeluarkan buah-buah yang begitu manis bagi Tuhan dan dirasakan manfaat dan berkatnya oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena pagi hari ini Engkau melimpahkan kasih karunia-Mu kepada kami. Bapa, kami berdoa agar kehidupan kami bisa semakin menghasilkan buah pertobatan yang nyata. Ajarilah kami ya Bapa, untuk terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Kami tidak mau menjadi pohon yang ditebang dan dibuang ke dalam api oleh karena tidak mengeluarkan buah. Kami percaya Roh Kudus selalu mendampingi kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan pertobatan kami. Betapa besar kasih-Mu yang sudah mengorbankan hidup-Mu untuk melepaskan kami dari dosa dan kebinasaan. Dan kami mau hidup untuk Tuhan sebagai hamba-hamba kebenaran yang mengeluarkan buah pertobatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungilah kami dari yang jahat, dan biarlah firman Tuhan selalu membanjiri kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat bekerja saudara-saudara. Sambil berkarya, kita juga mengeluarkan buah-buah kehidupan yang sesuai dengan pertobatan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.